Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Saringan. Bersama saya Juliet Junu 10 kilo 5 Yankee. Jadi di kesempatan kali ini di depan kita semua ada sebuah HT yang masih dalam dus ya. Seperti yang tertera di sini, mereknya Berlin. Profesional FM transceiver tipenya BL618. Bentuknya seperti ini teman-teman ya. Ini lumayan bagus juga sih. Lumayan keren. Bentuknya lumayan keren ya teman-teman. Kemudian di sini ada IP68, IP68, waterproof intercom. Di sini IP68 lagi, di sini IP68 lagi. Ini mungkin salah satu fitur unggulannya ya. Kemudian di bawahnya ada glare flashlight, basis channel lockout, dan one click frequency matching. Seperti itu. Di depannya ini apa nih? Oh, ini ada kartu garansi ini di bawahnya. Service centernya, ini ada alamat service centernya. Jakarta ya. Seperti itu. Nah, ini di depannya ada lagi stiker Berlin IP68 waterproof interphone. Nah, ini waterproof intercom. Di sini waterproof interphone. Ini nggak konsisten ya, teman-teman. Kemudian di sini model BL618, kemudian powernya 10 watt. Nanti kita buktikan. Kemudian frekuensinya 2 band ya, VHF dan UHF. VHF-nya 136, 174 dan UHF-nya 400 sampai 490. Ada tanda QC di sini. Ada IP68 waterproof. Nah, di sini malah nggak ada waterproof interphone atau intercomnya ya, IP68 waterproof. Waterproof. Nah, seperti itu. Berlin, di sini ada Berlin professional FM transceiver. Nah, kemudian di box sampingnya juga ada Berlin dan 3 fitur yang tadi seperti yang di depan ya. Seperti ini. Oke, di sisi yang lainnya juga sama dengan sisi yang ini ya, teman-teman. Oke, di belakangnya hanya ada ini. Nah, di sini ada model produk BL618 lagi. Di sini nomor sertifikatnya dan di sini merek Berlinnya. Oke. Ini saya beli di harga kurang dari 400.000, teman-teman. Tapi klaimnya dia ini waterproof gitu ya. Waterproofnya nggak main-main, IP68. IP68 itu kalau teman-teman tahu gitu ya, atau coba mungkin di searching di Google, bahwa IP68 itu 6-nya ini ketahanan benda padat. Yang pokoknya intinya si benda padat atau debu itu tidak mungkin masuk gitu ya. Nah, yang 8 ini cairan dicelup gitu ya, dicelup ke dalam sebuah cairan atau air gitu ya, dan dengan tekanan yang tinggi dan untuk beberapa waktu tertentu gitu. Untuk sekelas HT di bawah 400.000, kalau memang benar waterproof IP68, ini keren banget gitu ya teman-teman. Tapi ya saya juga nggak berani coba sih. Saya nggak berani coba teman-teman ya. Mungkin di channel lain ada yang sudah coba, ya boleh dilihat saja di sana apakah setelah dicelup dan lain sebagainya dicoba waterproofnya gitu ya, itu HT-nya masih hidup atau masih aman gitu ya. Nah, tapi di video kali ini kita akan bahas yang ringan-ringan saja, tidak sampai dicelup-celup ya teman-teman. Oke, kita buka saja boxnya. Ya, jadi packagingnya seperti ini. Ini kalau kita kayak buka apa namanya, sensasinya kayak buka kue gitu ya. Ini plastiknya tuh kayak tempat kue yang kaleng bulat itu, yang pipi itu kalengnya ada apa gitu ya. Nah, plastiknya kayak gini nih teman-teman. Seperti itu, plastiknya kayak gini gitu. Oke, intermezzo saja ya teman-teman. Di sini ada antenanya, kita lihat antenanya. Oke, konektornya SMA female. Di sini tidak ada tulisannya ya. Biasanya suka ada tulisannya berapa tadi? 136 sampai 174 gitu ya. VHF, UHF. Seperti itu. Ini tidak ada, polos saja. Dan konektornya berjenis SMA female. Oke. Kemudian kita buka baterainya. Nah, baterainya lumayan berat teman-teman ya. Baterainya lumayan berat, kapasitasnya dia Li-ion battery pack. DC 7,4 volt, kapasitasnya 5.500 mAh. 5.500 mAh. Ya, kita anggap saja segitu ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada
beberapa peringatan, do not disable bla 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 gitu ya. Di sini ada logo-logo yang saya nggak ngerti nih apa. Ini sih kayaknya jangan dibuang gitu ya. Oke, seperti ini. Di sini ada tulisannya waterproof battery. Oke. Tidak ada port charging USB Type-C ya. Ini bukan port USB Type-C ya. Oke, jadi mungkin kemungkinan masih tradisional ya, pakai mangkok, masih pakai mangkok. Nah, kemudian di sini ada perangkat radionya. Nah, seperti ini. Nanti kita cek lagi. Kemudian di sini ada dock chargingnya. Ya, di sini ada lampu. Kalau standar sih, kalau cas dia warna merah, kalau sudah penuh baterainya dia warna hijau, seperti itu. Kecil ya, mangkoknya kecil. Nah, kemudian ini dia pakai adaptor, jadi terpisah gitu ya, si colokan ke listriknya. Nah, di sini ada tulisan apa nih? Intelligent charger. DC 10 volt, 500 mAh. Outputnya 8,4 volt, 400 mAh. Nah, charging indicator red light while fast charging, green light while full charging, warning bla bla bla, seperti itu. Kemudian di sini ada adaptornya seperti ini. Ini adaptornya inputnya 100 sampai 240 volt, 0,2 ampere maksimum, outputnya 10 volt, 480 mAh ya teman-teman. Made in China. Ini ringan ya, ringan sekali. Jadi mungkin bisa diganti dengan yang lebih bagus gitu ya, dengan spek yang sama dan colokannya juga agak gede, tidak nggak kecil gitu ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada radiat atau gantungan yang sepertinya untuk beberapa orang belum pernah dipakai ya. Ini lumayan, saya tiap beli dapat ini gitu ya. Kemudian di sini ada belt clip, bentuknya seperti ini. Oh, ini nanti, nah ini ada 2 baut ya. Ada 2 baut, nanti kemungkinan ke sini nih. Sini. Dan ini ada kartu verification, sepertinya kartu lulus uji QC ya, teman-teman. Oke, oh ya. Di bawahnya ada buku petunjuk ya, user manual. Nah, kita lihat dulu powernya. Ada nggak ya? Sepertinya tidak ada ya teman-teman. Powernya berapanya di sini ada frekuensi range, bla bla bla. Ini buku manualnya masih berbahasa Inggris teman-teman, belum berbahasa Indonesia. Seperti itu. Nanti jangan lupa dibaca dulu buku manualnya. Apalagi bagi teman-teman pemula seperti saya, pasti saya sarankan gitu ya untuk membaca dulu panduan manualnya. Oke, ada kereta api lewat. Mohon maaf. Ya, kita bereskan dulu mejanya. Kemudian kita fokus ke HT-nya. Oke, teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini ada mereknya. Kemudian di atas ada konektor antena. Ada lampu senter. Sepertinya terang ya senternya. Kemudian ada knob power on off dan volume. Ini lumayan keras ya teman-teman, karena mungkin tadi ya waterproof tadi. Di sini ada lampu indikator untuk RX-TX-nya nih. Nah, di depan ada speaker. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini ada bolong ya. Ini kemungkinan untuk mikrofonnya. Sini. Nah, ini layarnya ada bingkainya warna putih. Kemudian ini tombolnya lumayan enak ya. Cuman emang agak keras. Tapi tidak, kalau saya bandingkan dengan ini, nah ini terlalu empuk ya teman-teman. Nah, ini rasanya seperti Baofeng UV 5RH. Kalau saya bandingkan dengan ini, nah kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama. Oke, di sini ada lagi IP68 waterproof intercom UV double section. Seperti itu. Di sebelah kiri atau sebelah kanan ada tombol PTT. Tombol PTT-nya dari plastik ya teman-teman, dan ini ada
pembatas gitu ya. Jadi kalaupun dalam gelap juga ini jempol kita nggak akan salah makan ini gitu ya. Kemudian di sini ada tombol F1 dan F2. Nah, di sini ada ini karena mungkin waterproof ya, jadi mekanismenya seperti ini. Kita buka dulu coba ini apakah pin atau konektor ya, teman-teman. Aduh, nggak masuk. Ntar saya ambil login dulu, teman-teman. Ya, kita coba buka. Oh, ternyata jack ya. Ini untuk ya sama ya. Untuk data bisa, untuk mikrofon, untuk headset juga bisa, handsfree ya. Ini untuk mic, ini untuk headsetnya gitu. Untuk speakernya ya kita tutup saja lagi ya teman-teman. Jadi nanti kalaupun misalkan teman-teman beli ini dan mau dicelup gitu ya ke dalam air, ini dipastikan terkunci, tertutup rapat gitu ya. Seperti itu. Oke, ya kita lihat belakangnya. Di sini ada 2 buah baut, kemudian di sini ada lubang untuk memasukkan lanyard gitu ya. Nah, ini untuk kemungkinan untuk tadi belt clip. Nah, ini mekanisme baterainya seperti ini, pinnya. Di sini tertulis lagi Berlin IP68 waterproof interphone, model, power, frekuensi, dan ada serial number. Oke. Nah, dan penguncinya seperti ini teman-teman. Bukan dengan tombol ya. Oke, kita coba untuk diaktif saja dulu ya. Pertama kita masukkan. Nah, oke, kemudian kita kunci. Kemudian kita pasangkan antenanya. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Ini antenanya lentur ya. Ini memang sedikit agak berat dan ini ergonomis ya karena posisinya juga tidak tebal. Cuman ini kenapa miringnya? Ini kalau berdiri itu kayak doyong ke depan gitu ya. Kayak miring ke depan gitu. Ini kenapa miring ya? Atau apakah saya ini sudah pas sih. Memang mungkin seperti ini mekanismenya. Oke. Kita nyalakan saja. Nah. Nah, ini di mode memori ya, teman-teman. Kita lihat di sini apa saja menunya. Kalau kita lihat di sini ada shortcut ya di tombol-tombolnya. Nomor 1, SQL, TXP, dan seterusnya. Nah, untuk pindah atas bawah, ini teman-teman bisa klik ini ya. AB-nya, untuk pindah AB-nya klik tombol ini. Pendek saja. Ini A, kursornya ditunjukkan di sini ya. Nah, ini. Nah, ini B gitu ya. Kemudian untuk pindah antara memori dan VFO. Ini klik sekali memori, klik sekali lagi VFO. Seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian di sini ada exit, ini atas bawah. Ini saya tanya ke penjualnya, apakah ada softwarenya atau tidak, atau apa namanya chipnya gitu ya. Ternyata penjualnya tidak ada respon, kemungkinan juga tidak ada. Karena saya sudah cari sendiri di database chipnya juga nggak ada gitu ya, merek Berlin. Jangankan tipenya BL618 gitu ya, mereknya aja nggak ada gitu ya. Oke, kita coba lihat menunya dulu ya teman-teman. Nah, di sini function. Nah, ini jadi teman-teman kalau misalkan untuk setting ini sangat dimudahkan ya. Jadi tidak seperti ini nih. Ini oke, karena dia bisa kasih nama gitu ya, kasih nama tanpa harus pakai software gitu ya. Di sini ada ABC.
Tapi ini juga bisa berfungsi sebagai shortcut gitu ya. Tapi kalau menurut saya, kalau HT lebih baik seperti ini ya. Jadi lebih baik tampilannya shortcut gitu ya, daripada harus ABC seperti ini gitu. Jadi lebih pasti gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pencet menu, kemudian satu, nah di sini scroll kita set ke, nah ini langsung ya, tidak usah. Jadi menu, scroll, kemudian kita pindahkan. Nah, kita coba ke frekuensi mode ya. Kita di menu VFO, menu, kemudian scroll, kita set ke paling rendah, satu, kemudian menu TXP, powernya kita set ke low, kemudian scan, oh ini scan ya, kita exit saja. Kemudian, ini apa nih? Oh enggak, nah, ini STP, ini step ya. Stepnya paling rendah 5, paling tinggi 100. Oke, kemudian nah ini, oh ini tune ya, untuk tune. CTCSS dan lain sebagainya. Tapi ini kemungkinan tune untuk penerimaan ya teman-teman ya. Kita off-kan saja. Kita pilih COD apa nih? Nah ini nanti saya harus baca lagi nih buku petunjuknya ya. Dan di sini radio FM. Kita coba ke bahwa kalau seseorang sudah memahami nama Allah Al-Qahar ini enak ya speakernya teman-teman. Konsekuensi yang sangat dahsyat. Tidak sember dan karakternya treble ya. Vokalnya bagus, jelas. Dia melaksanakan ketaatan tadi. Nah, ini bagus sekali. Ibadahnya, speakernya. Oke, kita exit saja. Nah, seperti itu. Kemudian ini nomor 9 set. Nah, ini baru masuk ke menu semuanya ya. Di sini ada APO. APO itu automatic power off. Kemungkinan ini ketika standby tidak menerima RX atau kita tidak melakukan TX, ini dia mati gitu ya secara otomatis. Seperti itu. Off-kan saja. Ini scan add. Ya kita biarkan saja. Kemudian bed save. Nah, jadi dia kalau on dia muncul tulisan S di atas, kalau off dia hilang. Kita on-kan saja. Kemudian BCLO kita off-kan saja. Beep. Ya, kita on-kan. Oh, ini ternyata bukan untuk tune ya, si bell ini. Icon bell ini ternyata untuk beep. Nah, kalau off dia hilang, kalau on dia muncul di sini. Nah, kita on-kan saja. FM auto ini untuk apa ya? Kita ya mungkin ketika kita pindah posisinya di radio FM, kemudian kita mereceive sinyal, itu otomatis sinyal yang diprioritaskan seperti itu teman-teman. Ini kita tadi apa ya? Off ya, off-kan saja. Kemudian ini DC volt ya. Nah, ini tegangannya 8,3 tegangan baterainya. 8,3 volt. Nah, ini FM 2 watts. Nah, ini biarkan saja. Kemudian lem. Ini continue ya. CONT ini continue, ini off, kemudian ini key. Nah, kita pakai key ya. Jadi dia kalau dipencet ya nyala, kalau standby ya dia mati ya. Kemudian lock ini key dan apa nih? Udahlah, biarkan saja. Nah, kemudian bisa set. Coba kita. Nah, ini untuk pindah-pindahnya di sini ya, teman-teman ya. Bukan diketik di sini, tapi atas bawahnya ini. Bisa setnya kita set ke. Aduh, mana ya?
ini. Aduh. Message. Ini juga saya baru pegang ya teman-teman. Oke. Oh ini ya, angka 9 set. Oh gitu. Oke. Kita coba ke angka 1, apakah ada? Ada ya. Set lagi. Oke, set lagi. Jadi untuk setnya ini ya. Nah, dia pindah nanti kursornya. Ya memang pegel ya teman-teman, satu-satu jadinya. Oke. Sip. Oke. Nah, ini sudah ya. Juliet. Nah, ini nih. Sip. Udah, Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Sip. Kemudian name. Nah, ini name-nya nanti, ini kalau kita sudah kasih nama ya di channelnya. Nah, name set. Ini kalau kita tadi, aduh. Nah, tadi. Nah, ini kalau kita pilih on kan, dia bisa setting name set ya, teman-teman. Atau di nanti di memori di channel mode ya. Kemudian di sini offset ya, tadi untuk repeater ya, open message-nya full, tegangan atau message. Kalau tegangan, nah seperti ini. Tadi nomor berapa tuh? Nomor 15 ya. Nah, kalau message berarti tadi yang sudah kita set. Nah ini call sign saya. Kemudian kalau misalkan DC full itu ya berarti semuanya. Nah semuanya tampil seperti itu teman-teman. Kita DC saja ya. Kemudian di sini password kita tidak usah set saja, kita biarkan saja passwordnya. Nah Roger ini teltune setelah kita transmit ya, kita off-kan saja. Ini, nah ini scan mode-nya kita pilih CO saja. Square teltune ini biarkan saja. TOT 3 menit ya. TX stop. Nah ini berarti TX stop tuh berarti dia tidak bisa stop untuk transmit gitu ya. Jadi dia hanya untuk memonitor saja, tidak bisa untuk transmit. Kemudian ini ada VOX, Fox delay, kemudian ini apa nih? Oh, Fox sensitivity gitu ya. Nah ini wide narrow, wide narrow, kemudian ini WT LED. Kita pilih ini, enak ya, brand saja teman-teman. Nah, RX LED-nya orange, TX LED-nya orange. Voice-nya kita off-kan saja. TDR, ya TDR itu dual watch. TX selection, oke. TX selection ini hanya bisa transmit di frekuensi tertentu. Scramble, compender kita on-kan. Dan kembali lagi ke 1. Seperti itu teman-teman. Jadi ya ini memang butuh pembiasaan, karena jadi ketika pencet menu itu kemudian pencet atas bawah tidak jalan ya. Tapi bisa pakai ini ya,
pakai apa tuh namanya, shortcut gitu ya. Nah teman-teman, tadi kita lihat di boxnya ada one click frequency matching ya. Itu coba kita, apakah ini, oh ini, apakah ini, nah ini ya, decoder frekuensi. Jadi ini juga bisa berfungsi sebagai frekuensi counter. Coba kita cek di sini ya. Sukses. Kemudian untuk menyimpannya kita pencet menu store to VFO A. Store oke. Nah ini ya. Nah bisa. Cek 1 2 3 3 2 1. Cek 1 2 3 3 2 1. Oh lumayan enak ya suaranya teman-teman. Jadi seperti itu, tekan tahan lama sampai muncul DC free. Nah, kemudian kita transmit di sini. Atau coba di channel 2. Tunggu. Di sini misalkan ya. Kita tahan, tekan dan tahan tombol bintang ini. Nah, sukses ya. Di sini frekuensi dan nah ini tidak ada tune-nya berarti. Store to VFO B misalkan. Oke. Jadi klik ini, di sini ada store to VFO, kita pilih saja ini atas bawah. Oke. Oh, ini gagal ya. Cek 1. Nah, ini tune-nya tidak ini ya. Oh, ini ada. Cek 1 2 3 3 2 1. Cek 1 2 3 3 2 1. Nah, bisa ya. Jadi ini juga bisa berfungsi sebagai frekuensi counter, teman-teman. Oke, sekarang kita coba cek powernya ya. Ini tadi sudah sempat dicas ya, dicas benar. Cuman memang ngecasnya lama banget ya teman-teman. Untuk pengecasan pertama ketika teman-teman beli ini bisa sampai 6-8 jam. Tergantung nanti kondisi pas diterima baterainya seperti apa. Ini tadi saya pas terima sangat low sekali ya. Oke, sekarang kita coba untuk tes powernya. Nah, kita coba di 144 MHz. Di sini ada tune-nya, kita off-kan dulu ya, teman-teman. Nah, kita off-kan dulu. Ini powernya di low dulu. Di VHF low ya, 144. Berapa? Ya, ini di 4 ya. Kalau ini kita anggap 0 berarti ini di 4 watt. Coba 145. Ya sama ya. 4 atau 5 watt gitu ya. Ya. Kemudian untuk height-nya berapa? Ya, height-nya di 5 watt ya, 5 watt pas, kurang dikit lah. Oke, jadi di 144 tadi low-nya di 4 watt dan height-nya di 5 watt. Kemudian untuk UHF-nya 30. Kita coba di low terlebih dahulu. 430. 1 watt low-nya. Oke. Kemudian height-nya di 2 watt setengah ya, hampir 3 watt. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi klaim dia yang 10 watt tadi kurang tepat ya.
Ini kurang lebih di 5 watt. Ya udah bagus sih di 5 watt juga. Ya untuk HT itu kan kita nggak perlu tinggi-tinggi gitu ya powernya. Lagi pula kan HT ini kan kita dekatkan ke arah kepala gitu, di dekat kepala kita ketika kita berkomunikasi. Nah itu kan kalau misalkan frekuensinya powernya terlalu tinggi, nanti khawatirnya ada radiasi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau untuk 5 watt, toh juga 5 watt juga kita kemungkinan nggak akan pakai 5 watt gitu. Tapi pakainya di low power saja gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, itu untuk powernya. Sekarang kita tes untuk antenanya ya teman-teman. Oke, sekarang kita tes untuk antenanya. Ya, seperti apa kualitas antenanya. Kita coba dulu di VHF 136 MHz, stopnya di 174 MHz. Ini seperti ini ya teman-teman. Waduh, celaka 12 ini mah, nggak masuk sama sekali. Coba kita persempit. Startnya di 140, stopnya di 145 MHz ya. Nggak masuk sama sekali ya teman-teman ya. Oke, coba di UHF. Startnya di 400 MHz, stopnya di 490 atau 450 deh MHz. Ya, apalagi untuk UHF-nya ya. Ini kalau misalkan kita cek di coba. Nah, kita lihat ini masuknya di 200 200 ya teman-teman ya. Sementara HT-nya sendiri tidak mendukung 200. Oke, dan ini juga tinggi ya. Ini yang paling rendah tuh ini ya di 200 teman-teman. Nah, di sini nih. Nah, di sini SWR-nya 1,6 di 200 207 038 MHz. Ininya SWR. Ya, jadi aduh, ini mungkin nanti antenanya saya tidak menyarankan untuk pakai antena ini ya, teman-teman. Antena bawaannya sangat zonk sekali. Mungkin secara tampilan oke ya, bagus gitu ya, lentur. Tapi ini bahaya kalau dipakai teman-teman. Ini bisa bikin HT-nya cepat rusak ya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa pakai, coba saya pakai yang ini ya. Kita cek yang ini, Retrovis. Apakah ada matchingnya di frekuensi VHF atau UHF? Nah, ini di sini di mana nih? Di 3. Wah, ini juga sama ya teman-teman ya. Startnya di 140 MHz, stopnya di 148 MHz. Ya, sama, nggak masuk teman-teman. Waduh, bahaya ini mah ya. Ini ya sama, kurang bagus nih teman-teman. Ini saya beli di harga 65.000 ya kalau nggak salah waktu itu. Zong sekali ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai antena yang ini ya, yang Escom FC5 Pro atau Quanseng UV5R Plus. Ini bagus antenanya. Atau Quanseng Quanseng UV5K. Quanseng UVK5 atau Quanseng UVK58 ini itu juga bagus ya, teman-teman. Coba kita ukur 140 MHz, stopnya 150
MHz. Nah, ini ada yang masuk ya teman-teman ya. Di 141, 142 ini cocok ini buat teman-teman rapi. 143 yang bekerja di 142, 143 ini cocok ya. Ini ya paling tinggi 143 ya, 143,7 ya. SWR-nya 1,8. Nah, ini juga masih berubah-ubah ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa pakai ini atau antena Baofeng UV 5RH, itu bagus juga teman-teman. Karena kalau pakai ini sepertinya tidak, kurang cocok ya. Coba kita cek. Iya teman-teman, kurang matching gitu ya. Jadi aneh jadi bentuknya tuh. Oh, ya kurang matching ya teman-teman. Oke, jadi untuk antenanya sendiri itu sangat zonk ya teman-teman. Jangan dipaksakan untuk dipakai. Kita coba untuk ini ya, apa namanya, antena luar. Di sini saya interface-nya pakai BNC. Ini antena luarnya tipenya flower pot ya teman-teman. Nah, coba kita startnya di 140 MHz, stopnya di 150 MHz. Nah, ini 144, 143. 143 masih oke ya teman-teman. Jadi SWR-nya di bawah. Oh, SWR-nya di bawah 2. 1,1 SWR-nya. Nyender sekali. Jadi ini tipe antenanya flower pot dan interface-nya atau apa ya, konektor antenanya BNC. Jadi pakai apa namanya, ini tuh converter ya, dari BNC to SMA female gitu untuk HT Cina. Nah, ini apakah kalau pakai antena luar apakah budak ya teman-teman? Kita cek saja. Ini mohon maaf teman-teman ya, videonya agak panjang jadinya. Oke, kita coba ke nah, ini bagus ya teman-teman ya. Nah, ini saya pakai repeater, frekuensi repeater Jabar 2. Ini bagus ya. Dan ini kualitas speakernya sangat bagus ya teman-teman ya. Jadi HT ini tidak budak ya teman-teman kalau dikonekkan. Tapi ya jangan tinggi-tinggi juga antenanya, 2 meter, 3 meter lah. Atau saya juga pasang dari atas, di atap rumah itu ke atas itu 1,5, 1,8 kalau nggak salah, nggak sampai 2 meter. Jadi biar yang penting bisa transmit dan bisa receive lokal saja gitu teman-teman. Karena percuma juga sebetulnya kalau pakai HT dan pakai antena luar gitu, tetap aja nanti powernya tetap kalah gitu ya teman-teman sama rig gitu, radio rig seperti itu teman-teman. Jadi untuk antenanya saya kurang rekomendasi. Oke teman-teman, jadi seperti itu hasil pengetesannya. Untuk powernya sendiri dia di kisaran 5 watt ke bawah gitu ya untuk VHF dan UHF-nya. Dan untuk antenanya ini, kalau bisa diganti saja teman-teman, banyak pakai di antena juga bagus ya yang dual band. Tapi ya kalau misalkan emang nggak ada lagi kepepet gitu ya, pakai ini bisa lah. Yang penting powernya jangan pakai yang high gitu ya, dan jangan terlalu intens komunikasinya. Karena pasti ke HT-nya juga bikin panas gitu ya teman-teman. Seperti itu. Ya berarti nambah keluar uang lagi ya gitu ya untuk antenanya, jadi tidak langsung sekali pakai gitu. Dan tapi jangan kecewa teman-teman. Ini speakernya bagus. Kita cek untuk senternya juga lumayan terang ya teman-teman. Senternya lumayan terang. Nah, ini tidak ada clap tripnya ya. Jadi tekan untuk menyalakan dan tekan lagi untuk mematikan. Nah, ini bawahnya ini monitor gitu ya. Open square gitu. Itu. Kemudian untuk pakai antena luar yang ya nggak usah tinggi-tinggi, di antena flower pot juga udah bagus. Ini tidak budak juga ya teman-teman.
Ya, saya juga untuk merisip, ini juga bisa digunakan untuk merisip ya, antena bawaannya. Tapi ya saya kurang merekomendasikan untuk transmit gitu ya, untuk pakai transmit seperti itu. Kemudian ini kapasitas baterainya juga cukup besar. Ini kemungkinan sih di 2200 ya kalau saya lihat bentuknya, tebalnya gitu ya. Klaim dia kan 5500 gitu. Saya jadi nggak yakin karena apa? Klaim dia 10 watt ya ternyata 5 watt gitu ya. Kemudian antenanya juga ya zong ya, dan powernya 5 watt, kemudian ya seperti itulah. Nah ini saya makin khawatir lagi dengan IP68-nya gitu. Cuman kalau dilihat dari sisi konstruksinya sih ini ya sepertinya lumayan meyakinkan ya. Karena ininya juga berat gitu ya teman-teman. Nah ini knobnya berat, tidak seperti ini. Nah ini ringan sekali. Ini ringan sekali teman-teman. Nah kita bandingkan ya. Apakah ada... Maaf. Oh ini Salah jawab saya. lebih peka yang ini ya teman-teman daripada yang ini. Iya, ada gangguan ini repeater. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi reviewnya mungkin untuk nanti setting-settingnya juga ya di video selanjutnya ya, karena ini juga kepanjangan teman-teman. Saya belum sempat setting frekuensi simplex, duplex gitu ya untuk repeater. Nantilah mungkin di video selanjutnya. Tapi yang jelas untuk ukuran HT di bawah 400.000 dengan fitur waterproof ini cukup oke menurut saya. Bisa dipakai berkegiatan outdoor dalam kondisi hujan atau gerimis gitu ya. Cuman memang dia kurangnya tidak ada port Type C gitu ya. Jadi dia harus kemana-mana bawa dock chargingnya. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin demikian untuk, atau saya sih penasaran ya. Saya pengen coba sebelum kita tutup terakhir. Saya pengen coba untuk ini ya. Nah, saya pengen coba 142. Saya cuma pengen coba speakernya. Cek 123 321. Ini speaker Berlin BL618. Cek 123 321. Ini suara dari mic Kesun UV110D. Cek 123 321. Ini suara dari mic Berlin BL618. Ini suara dari mic Berlin BL618. Ya ini untuk modulasi, suara modulasinya ini enak ya. Baik itu mic-nya atau speakernya, dua-duanya enak, jernih, tidak sember dan tidak mendem juga gitu. Oke teman-teman, mungkin untuk kesempatan kali ini segitu saja review yang bisa saya sampaikan. Unboxing dan sedikit review ya, bukan pure review. Mungkin untuk setting-setting input memori dan lain sebagainya mungkin di video selanjutnya. Mohon maaf videonya terlalu kepanjangan ya, sampai berapa menit ini ya. Tapi ya mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Barangkali kalau mau mempertimbangkan untuk membeli HT ini, ya tadi antenanya silahkan diganti ya teman-teman. Oke, demikian. Saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendri.